Kapal perang kecubung itu sengaja melambat. Hanya dalam sekejap, kecepatannya 5 kali lebih lambat dari sebelumnya. Xian cukup peka untuk menangkap perubahan ini. Dia berjalan keluar dari kabinnya, menuju D utama. Sekilas, dia melihat Putri Ziyao, Du Feng, dan Berg di sana dengan wajah serius mereka. Dia terkejut saat menemukan aliran fluktuasi jiwa yang dikirim dari roh bela diri bintangnya. Di laut kesadarannya, bintang Upanishad juga beriak, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Melihat ke ruang di depannya, Xian tercengang. Di depan matanya ada lautan api dan cahaya yang menyala-nyala. Meteorolit besar yang tak terhitung jumlahnya melayang, seolah-olah telah dipanaskan hingga ke puncak. Xian dapat melihat sinar cahaya yang begitu panas sehingga dapat melelehkan materi apapun. Api bumi bergetar karena kegembiraan. Ia sangat gembira, menari di altar jiwanya, mengirimkan pikiran jiwanya yang bahagia kepada Xian. Tempat ini luar biasa. Tempat ini paling cocok untukku. Aku sangat menyukai tempat ini. Xian terkejut. Ia sempat linglung beberapa saat sebelum menyadari lingkaran cahaya yang pekat dan membara itu diam-diam bergulir ke tengah roh bela diri bintangnya. Seluruh tubuhnya bermandikan energi cahaya hangat. Ia tidak perlu mengerahkan kekuatannya untuk melihat seberapa besar manfaat yang baru saja diperolehnya. Xian begitu nyaman hingga ia tak dapat menahan erangannya. Ah! Putri Ziyao mendesah saat berbicara dengan Du Feng dan Berg. Ia mengembuskan napas pelan lalu tersenyum padanya. Oh, ini dia. Xian mengangguk sambil tersenyum cerah. Tiba-tiba aku mendapati kapal melambat, jadi aku keluar untuk memeriksanya. Haha, tempat apa ini? Kelihatannya aneh sekali. Melihat Xian, Du Feng, Berg, dan yang lainnya sedikit memucat. Mereka secara naluriah mengumpulkan energi mereka, kalau-kalau vitalitas mereka mulai terkuras. Setelah mereka tahu bahwa Xian dapat menggunakan tanah pemakaman jiwa, mereka menjadi waspada terhadapnya. Tak seorang pun dari mereka berani mendekati Xian, menghindarinya diam-diam. Du Feng merasakannya sejenak. Setelah dia bisa memastikan bahwa vitalitasnya tidak tersedot keluar, dia akhirnya menenangkan pikirannya. Dia meremas senyum enggan dan kemudian mengangguk pada Xian. Apakah kamu sudah terbiasa dengan kapal ini? Sikapku tidak baik, tolong maafkan aku. Ya, tunggu sampai kita kembali, aku akan memberimu bintang kehidupan untuk memenuhi janjiku. Jangan menaruh dendam padaku. Mata indah Putri Ziyao berbinar. Dia mengangguk pelan karena dia pikir kakaknya akhirnya tumbuh dewasa. Xian cukup terkejut. Dia menatap Du Feng beberapa kali dengan wajah aneh. Ketika dia menemukan bahwa yang lain tidak bercanda, dia mengepalkan tinjunya dan berbicara kepadanya. Itu penghargaanmu. Bagaimana aku bisa cukup berbakat untuk meminta bintang kehidupan darimu? Lagi pula, wilayahku terlalu rendah. Bahkan jika kamu memberiku bintang kehidupan, aku tidak bisa menyimpannya terlalu lama. Kita harus melupakannya saja. Kalau begitu, aku akan menyimpannya untukmu terlebih dahulu. Saat kau merasa membutuhkannya, kau bisa mengambilnya. Selama kau meminta padaku, aku akan memberikannya kapan saja. Aku benar-benar akan menepati janjiku kali ini. Du Feng berkata dengan wajah serius. Meskipun Xian lebih curiga, dia tidak menunjukkannya. Dia tersenyum tipis. Oh, terima kasih. Aku akan selalu mengingat kebaikan dari Yang Mulia. Jangan terlalu sopan. Kau telah menyelamatkanku. Aku harus melakukan sesuatu untukmu. Du Feng tiba-tiba menjadi bersemangat, tersenyum. Tempat ini disebut medan fragmen ledakan bintang surya. Apakah kau melihat 3 matahari di bintang kehidupan Dalei? Putri Ziyao berdiri dari tempat duduknya, melambaikan tangan padanya untuk memberi isyarat agar dia mendekat. Xian berjalan ke arahnya, tersenyum. Kau mengatakan 3 matahari. Ya, di Raging Flame Star Area, kami menyebut matahari sebagai bintang surya. Mungkin kau tidak tahu, tetapi kami dapat melihat 4 bintang surya dari bintang kehidupan Dalei. Tapi itu sudah lama sekali. Ziyao menunjuk ke sampingnya. Tempat ini dulunya adalah bintang matahari keempat. Namun, tempat ini meledak, menciptakan medan pecahan bintang matahari yang sedang kita saksikan di sini. Medan pecahan bintang matahari memiliki pecahan bintang matahari yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan itu memancarkan sinar matahari yang dahsyat yang dapat melelehkan makhluk atau materi apapun.
Bahkan diriku, seorang ahli alam Dewa Raja Langit Ketiga, dapat meleleh jika terkena sinar matahari dalam waktu lama. Si Yan ketakutan. Bahaya di luar angkasa memang ada di mana-mana. Medan pecahan bintang matahari ini jauh lebih berbahaya daripada badai energi. Jika apa yang dikatakan Xiao benar, area ini akan terlalu menakutkan. Itulah sebabnya roh bela diri bintangnya memperoleh manfaat besar, dan api bumi merasa senang begitu dia tiba di area ini. Tempat ini adalah area khusus yang diciptakan oleh ledakan matahari. Tidak ada kapal perang yang berani bergerak cepat di medan pecahan bintang matahari. Begitu kita bersentuhan dengan sinar matahari itu, bahkan kapal perang kecubungku akan meleleh dengan cepat, Putri Xiao melanjutkan penjelasannya. Jadi, kita harus memperlambat langkah. Dan, bajak laut luar angkasa sering mengunjungi daerah ini. Jika kita bertemu mereka, itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Bajak laut luar angkasa. Mata Si Yan berbinar dengan cahaya aneh. Mereka tidak takut pada Dark Firmament Divine Nation. Mereka berani menyerang kalian juga. Du Feng tersenyum paksa saat menjawabnya, semua bajak laut luar angkasa memiliki tempat tinggal rahasia. Mereka tidak memiliki bintang kehidupan. Mereka sering beroperasi di daerah berbahaya di Raging Flame Star Area untuk merampok kapal perang. Begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Mungkin saja mereka tidak akan muncul selama 100 tahun. Kita tidak dapat menangkap mereka. Si Yan mengerti tepat setelah yang lain selesai. Dia telah berbicara dengan Du Feng berkali-kali di kapal uap perunggu. Si Yan tahu bahwa Raging Flame Star Area memiliki banyak ahli berbahaya, yang dapat memperluas kesadaran jiwa mereka ke beberapa bintang kehidupan. Kompetensi mereka sangat luar biasa. Bagaimanapun, bahkan para pejuang seperti itu tidak dapat benar-benar mengendalikan setiap area Raging Flame Star Area, karena mereka tidak dapat merasakan semua keributan di mana-mana. Selain itu, area bintang ini memiliki begitu banyak area aneh dan ganjil yang dapat mencegah kesadaran jiwa untuk melakukan survei. Misalnya, Lonesome de Territory dapat menonaktifkan semua jenis penginderaan jiwa. Ketika kesadaran jiwa memasuki area itu, akan terasa seperti di barikade dalam kegelapan tak berujung, di mana ia tidak dapat merasakan apapun. Jika para perompak luar angkasa berlindung di area yang sama, tidak ada ahli yang dapat menggunakan kesadaran jiwanya untuk menemukan mereka. Dan, yang memperparah sakit kepala mereka adalah bahwa Raging Flame Star Area memiliki terlalu banyak area seperti itu. Para ahli itu tidak dapat pergi dan memeriksa setiap area sendiri. Jadi, bahkan jika bajak laut luar angkasa merampok pasukan yang kuat yang seharusnya tidak mereka dendami, mereka dapat dengan sengaja mundur. Selama mereka tidak muncul, sulit untuk menemukan mereka. Oh, begitulah adanya, Si Yan mengangguk. Bajak laut luar angkasa suka mengunjungi medan fragmen ledakan bintang surya ini. Putri Xiao, Du Feng, Berg, dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum jelek. Jadi, mengapa kalian memilih rute ini? Tidak bisakah kita mengubah arahnya? Tanya Si Yan. Kita punya masalah. Jika tidak perlu, siapa yang ingin mengunjungi daerah ini? Xiao tersenyum acuh tak acuh, tetapi dia tidak menjelaskan secara menyeluruh. Baguslah kalian akhirnya keluar dari kabin kalian. Latihan terpencil untuk waktu yang lama tidak baik untuk terobosan. Medan fragmen ledakan bintang surya juga merupakan keajaiban dari area bintang api mengamuk. Tempat ini menakjubkan dan tidak dapat diprediksi. Kalian dapat mengamati pemandangan luar angkasa ini. Mungkin itu dapat memperluas pikiran kalian dan membantu kalian menerobos lagi. Tidak semudah itu, Si Yan tersenyum. Dia mengerti bahwa Si Yan hanya berkata begitu. Dia tidak menaruhnya dalam pikirannya, hanya menonton medan fragmen ledakan bintang matahari yang menakjubkan dan mengobrol dengan mereka. Setiap meteorit besar yang menyala tampak menyemburkan cairan yang meleleh dan terbakar, yang memancarkan sinar matahari yang dahsyat. Mereka menenun, saling membelit dan menciptakan jaring cahaya yang luar biasa. Meteorit yang menyala itu adalah pecahan bintang matahari. Mereka melayang dengan tenang seperti api yang tak terhitung jumlahnya atau lentera raksasa, dengan gemilang menerangi seluruh area. Suhu di area ini tentu saja terlalu tinggi. Meskipun tim Xiao mengenakan pakaian tipis, tubuh mereka masih basah oleh keringat. Du Feng dan Berg baik-baik saja,
Namun, keringat yang mengalir di tubuh mereka jelas tidak memberikan kesan cantik pada Xian. Zi Yao berbeda. Ketika gaun sutra tipisnya basah oleh keringat, gaun itu menempel di tubuhnya yang sangat menawan, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Gaun itu telah meningkatkan pesonanya hingga ratusan kali lipat, membuat urat nadi orang-orang menonjol dan mata mereka menjadi panas, seolah-olah mereka bahkan bisa menyemburkan api dari mata mereka. Berdiri di sampingnya, Xian terkadang membiarkan matanya menjelajahi tubuhnya untuk sementara waktu. Itu telah menggetarkan hatinya, membuatnya ingin lebih memperhatikannya. Tiba-tiba dia merasa sangat panas sehingga dia tidak tahan. Xian berpikir bahwa medan fragmen ledakan bintang matahari ini benar-benar membakar. Tak lama kemudian, dia berkeringat seperti hujan musim panas. Namun, dia tidak menyadarinya, masih berbicara dengan Zi Yao dan Du Feng. Terkadang, kita akan berkeringat, dan berkeringat tidak berarti apa-apa. Bahkan jika kita memiliki tubuh dewa, di medan fragmen ledakan bintang matahari ini, jika kita tidak menggunakan kekuatan kita, kita tidak berbeda dari orang biasa. Putri Zi Yao tersenyum saat dia berhasil menangkapnya menyelinap padanya. Namun, dia tidak peduli tentang itu, senyumnya semakin cerah. Ketika orang biasa tiba di area ini, bahkan jika mereka dapat bersembunyi di dalam kapal perang, mereka tidak akan mampu menahan panasnya. Jika mereka berani mengekspos tubuh mereka, mereka akan segera meleleh. Namun, kami tidak ingin menggunakan energi sekarang untuk membuat tubuh dewa kami beradaptasi dengan suasana yang keras. Itu dianggap sebagai semacam latihan yang berat bagi kami. Sementara Xian mendengarkannya, dia mengintip tubuhnya dari waktu ke waktu. Akhirnya, wajahnya memerah, karena dia memiliki reaksi maskulin tertentu terhadapnya. Secara bertahap, Xian merasa bahwa dia tidak dapat menahannya lagi, dan dia juga merasa malu. Dia merenung sejenak dan kemudian mencoba mengalihkan perhatiannya ke hal-hal lain. Dia melepaskan kesadaran jiwanya, berjalan-jalan di dalam medan fragmen ledakan bintang matahari. Karena Xian telah memahami kekuatan ruang Upanishad, kesadaran jiwanya telah ditambahkan dengan kekuatan ruang. Meskipun wilayahnya adalah yang terendah di antara kelompok ini, area yang dapat dicakup oleh kesadaran jiwanya jauh lebih besar daripada Zi Yao di langit ketiga alam Dewa Raja, semua berkat keberadaan kekuatan ruang angkasa. Sementara dia berkonsentrasi pada survei kesadaran jiwanya, dia dapat melarikan diri dari situasinya yang memalukan. Jangkauan yang dapat dijangkau kesadaran jiwanya diperluas lebih jauh dan lebih jauh. Secara bertahap, jiwanya terasa lelah, yang merupakan tanda dari kelelahan yang berlebihan. Kesadaran jiwanya telah mencapai terlalu jauh, melampaui kemampuan wilayahnya. Xian Linglung ingin mengambil kembali kesadaran jiwanya untuk pulih. Namun, pada saat ini, salah satu sinar kesadaran jiwa terjauhnya melaporkan kepadanya fluktuasi energi makhluk hidup. Xian sedikit terkejut. Dia menarik kembali semua sinar kesadaran jiwa lainnya dan menuangkan lebih banyak energi jiwa ke dalam sinar kesadaran jiwa itu untuk mengamati lebih jauh. Xian terguncang. Aliran kesadaran jiwanya telah menemukan sesuatu yang mencengangkan. Hampir 100 kereta perang hiu macan bersembunyi di balik meteorit besar yang menyala-nyala. Mereka semua diam seperti binatang buas yang menunggu mangsanya, cukup tenang dan gigih. Banyak prajurit dengan alam yang mendalam berdiri di kereta perang hiu macan. Mereka tidak mengenakan seragam, tetapi memiliki wajah yang dingin dan buas yang sama. Para prajurit itu berasal dari ras yang berbeda. Xian mengenali pemimpinnya adalah anggota klan roh kegelapan yang berkepala botak. Dia memiliki tubuh yang perkasa, disertai dengan penampilan yang buas. Aliran kesadaran jiwa Xian terbang sejajar dengan sinar matahari. Dengan energi api yang telah ditambahkannya ke kesadaran jiwanya, sulit untuk mendeteksi sinarnya. Dia diam-diam mengamati untuk sementara waktu. Karena dia merasa situasinya tidak begitu baik, dia mundur. Berdiri di deck utama kapal perang kecubung, Putri Zi Yao sedang mendiskusikan perjalanan dengan Du Feng, Berg, dan para prajurit lainnya. Mereka membuat kapal menghindari sinar matahari seolah-olah mereka tidak memiliki rute yang pasti. Mereka semua basah oleh keringat, seolah-olah mereka sedang berbaring di panci uap. Wajah mereka memerah. Xian juga sama, namun, dia telah menegaskan kembali sikapnya yang tenang, dan dia tidak lagi mengintip bencana indah di sebelahnya.
Sementara Xiao sedang berbicara dengan kelompok Berg, dia akan meliriknya dari waktu ke waktu. Mata indahnya tersenyum, seolah-olah dia ingin melihat lebih banyak tindakan diam-diamnya, menganggapnya lucu dan menarik. Ketika dia menemukan bahwa Xian telah menjadi tenang, dia mulai lebih berkonsentrasi. Ketika sang putri menemukan Xian telah melepaskan kesadaran jiwanya, dia tidak memperhatikannya lagi dan mulai berbicara dengan tim Berg tentang operasi mereka selanjutnya. Pada saat ini, mata suram Xian, yang tidak memiliki target, menjadi cerah. Sambil mengerutkan kening, dia menoleh ke Xiao, wajahnya berubah lebih serius. Tunggu. Putri Xiao mengerutkan alisnya karena dia terkejut. Tunggu, mengapa kamu ingin berhenti di sini? Kita bergerak sangat lambat. Mengapa kamu ingin berhenti? Du Feng dan Berg menatapnya dengan mata bingung. Jika dia tidak menunjukkan potensinya yang luar biasa, Du Feng dan Berg pasti sudah mengejeknya sekarang. Namun, karena mereka semua takut padanya, mereka tidak berani mengoceh, memberinya kesempatan untuk menjelaskan idenya. Apakah kamu ingin pergi ke daerah itu? Ya, kita akan mencapai daerah itu setelah 50 mil, kurasa. Karena Xian tidak begitu yakin. Dia mempertimbangkan kata-katanya lebih dalam, mengulurkan satu tangan dan menunjuk ke suatu arah. Yang lain mengubah wajah mereka. Xiao mengangguk. Benar, meskipun kita terus-menerus mengubah arah, kita harus melewati daerah itu. Tempat itu akan lebih aman untuk kapal perang kita. Tidak banyak sinar matahari di sana, jadi kita bisa mengurangi bahaya. Dia berhenti sejenak lalu tersenyum padanya. Kau mengejutkanku karena kau bisa menunjukkan arah yang paling tepat saat kau baru pertama kali berada di medan fragmen ledakan bintang matahari. Katakan padaku, bagaimana kau tahu kita harus melewati daerah itu? Setelah dia menyelesaikan penjelasannya, Xian dapat mengonfirmasi informasinya. Dia kemudian berkata dengan tegas, kita tidak bisa pergi ke sana. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Wajah Putri Xiao tampak muram. Sikapnya membuatnya cemas. Kau menemukan sesuatu, mungkin. Aku tidak tahu kalau kau harus pergi ke sana. Namun, aku sarankan untuk tidak melakukannya. Ada hampir 100 kereta perang hiu macan yang bersiaga. Selain itu, aku menemukan beberapa ratus prajurit dengan level yang berbeda. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda. Dan, pemimpinnya adalah anggota klan roh kegelapan, yang berkepala botak. Auranya benar-benar menakutkan. Kurasa dia lebih kuat darimu. Xian menarik napas dalam-dalam. Kurasa mereka adalah bajak laut luar angkasa yang kau sebutkan. Dan, kekuatan kita tidak cukup untuk melawan mereka. Ketika dia selesai, Xiao, Du Feng, Berg dan yang lainnya berubah drastis. Mereka menggigil karena gembira. Bagaimana kau bisa melihat mereka? Du Feng berteriak serak. Benarkah? Kesadaran jiwa akan menemui rintangan di medan fragmen ledakan bintang matahari, yang membuat jangkauannya menyusut. Bagaimana kau bisa merasakan area itu? Berg dan prajurit lainnya juga memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Xiao mempercayainya. Tidak hanya percaya padanya, dia segera memerintahkan, berhenti. Berg mengangguk lalu berteriak. Hampir seketika, kapal perang kecubung itu berhenti, melayang di dekat beberapa meteorit besar. Kapal itu tidak bergerak lagi. Kereta perang hiu macan. Orang berkepala botak berkilau dari klan roh kegelapan, aura yang kuat. Xiao bergumam dengan wajah serius. Tak lama kemudian, dia meringis. Katuo, itu pembantai berdarah Katuo. Du Feng dan Berg memucat parah seolah-olah tidak ada darah yang mengalir di tubuh mereka. Tidak mungkin. Apakah itu salah perhitungan? Du Feng merengek, menggaruk kepalanya karena dia tidak ingin mempercayainya. Mengapa itu bintang pembantaian? Karena Xian baru saja tiba di area bintang api mengamuk, jika dia tidak melihatnya, dia tidak dapat menjelaskannya secara rinci seperti itu. Xiao menarik napas dalam-dalam lalu memutuskan dengan tegas. Tentukan arah baru, kita harus menghindari area itu. Pembantai berdarah Katuo jarang datang ke area ini, jika dia sudah siap, 90% yakin kita adalah targetnya. Titik. Du Feng berteriak panik. Kita tidak punya dendam padanya, kan? Wajah Xiao meringis. Dendam? Apakah salah satu dari mereka yang dia bunuh menyimpan dendam padanya? Dia menunggu di sana. Itu berarti seseorang telah memberinya informasi tentang perjalanan kita. Seseorang ingin kita mati.
Du Feng tiba-tiba mengerti. Dia langsung berubah warna. Kak, maksudmu seseorang yang kita kenal telah menjual kita dan memintanya untuk membunuh kita? Ya, tentu saja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat waktu yang tepat. Xiao mendengus tidak sabar. Saat ini, kita tidak boleh membicarakan ini. Pertama, kita harus menghindari pembantai berdarah Katuo. Saat kita aman, kita akan mencari tahu siapa yang ingin mengambil nyawa kita. Du Feng memucat. Xiao dan Berg dengan cepat menentukan rute baru dan langsung mengubah arah kapal perang kecubung. Xian, bantu aku. Awasi mereka. Saat mereka membuat keributan, segera laporkan padaku. Putri Xiao tidak tersenyum lagi, berbicara dengan Xian. Jika kita bisa menghindari bencana ini, kaulah pahlawannya. Aku akan menyimpan jatah itu ke medan api penyucian ekstrim untukmu. Kak, bukankah kau setuju dengan Ao Gera? Du Feng berteriak ketakutan. Berg tercengang. Yang mulia, jika kau memberikannya kepada Xian, apa yang harus kita lakukan dengan Ao Gera? Dia tidak mudah dihadapi. Aku akan mengatur urusannya. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Xiao mengernyitkan alisnya seolah-olah dia sakit kepala. Untuk membuat Xian bertarung demi mereka, dia harus menggunakan modal awalnya. Meskipun Xian tidak tahu apa itu medan api penyucian ekstrim, melalui pengamatannya selama periode ini, dia dapat menebak bahwa itu adalah tempat terbaik bagi para prajurit untuk melatih jiwa dan roh mereka. Melihat Xiao berjanji untuk memberinya satu-satunya jatahnya, dia diam-diam merasa gembira. Dia segera mengumpulkan kesadaran jiwanya, meluas ke arah yang telah dia rasakan sebelumnya. Kapal perang kecubung itu melanjutkan perjalanannya. Kapal uap perunggu besar itu mengikutinya dengan tidak lambat maupun cepat. Setelah 15 menit, Xian sedikit pucat, berbicara dengan nada rendah. Tidak bagus. Matanya menyala dengan cahaya aneh, menatap Xiao, Du Feng, dan Berg, lalu mengalihkan pandangannya ke kapal uap perunggu besar di belakang mereka. Putri Xiao, bisakah pembantai berdarah Katuo merasakan lokasi kita dengan jarak sejauh ini? Katuo berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Meskipun kita memiliki alam yang sama, dia memasuki alam itu lebih awal dariku. Kekuatannya seharusnya jauh lebih padat dan lebih kaya daripada milikku. Bagaimanapun, jangkauan kesadaran jiwa terbatas di medan fragmen ledakan bintang matahari ini. Kurasa dia seharusnya tidak dapat menemukan kita. Xiao ragu-ragu sejenak lalu menambahkan. Ngomong-ngomong, jika dia sepertimu dengan banyak rahasia, mungkin dia bisa melakukannya. Xian terkejut, sambil memaksakan senyum. Lalu bagaimana dia bisa tahu kita telah mengubah arah? Dia juga mengubah lokasinya. Sekarang, dia telah memblokade kita lagi. Setelah dia selesai, Xiao, Du Feng, dan Berg menjadi lebih meringis. Mungkinkah salah satu dari kalian telah mengiriminya informasi secara diam-diam? Xian mempertimbangkan kata-katanya, bergumam. Xiao menjadi pucat saat dia memikirkan kemungkinan ini. Secerca kepanikan melintas di matanya. Dia merenung selama beberapa detik dan kemudian berkata, Berg, Antrim, kalian berdua bawa Pangeran Du Feng dan pergi. Kapal perang kecubung memiliki volume yang besar, jadi akan lambat di medan fragmen peledak bintang surya. Kalian naik kereta perang kecubung dan menyeberangi medan fragmen peledak bintang surya. Terus maju, jangan berhenti. Petik 2. Kakak, yang mulia, Du Feng dan Berg berteriak serempak. Pergi, sekarang. Wajah Xiao muram. Aku yakin mereka tidak hanya mengincar barang-barang kita. Mereka menginginkan nyawa kita. Bahkan di organisasi kita, kurasa kita tidak aman. Tapi aku percaya pada Berg dan Antrim. Kalian berdua selalu mengikutiku. Kalian tidak akan punya pikiran lain. Berjanjilah padaku, bahwa Du Feng pulang dengan selamat. Berg dan prajurit lainnya terguncang. Mereka berlutut, berbicara dengan kepala bungkuk. Kami tidak akan mengecewakanmu. Kemudian, Berg dan Antrim berteriak. Sebuah kereta perang terbang keluar dari kapal perang batu kecubung yang besar. Namun, itu berbeda dari kereta perang Xiao. Itu seharusnya yang lain. Kak, aku tidak ingin pergi. Aku ingin bertarung bahu-membahu denganmu. Jika kita harus pergi bersama. Du Feng tidak begitu takut saat ini saat dia berteriak, bahkan jika dia adalah pembantai berdarah Katuo, kita akan membuatnya membayar. Berhenti bicara omong kosong. Xiao berteriak memekakkan telinga.
Saat pikirannya berkelebat, dia meletakkan tangannya yang seperti batu giok di bahu Du Feng untuk menahan kekuatannya. Dia tidak mempermasalahkan pergumulan menyakitkan di matanya saat Xiao menoleh ke Berg dan Antrim. Bawa dia segera. Berg mengangguk berat. Yang mulia, jangan khawatir. Bahkan jika kita harus mati, kita akan menyelamatkan pangeran kita dengan selamat. Kemudian, mereka membawa Du Feng ke kereta perang kecubung. Tanpa kata-kata, mereka berubah menjadi seberkas cahaya ungu, melesat jauh hanya dalam sekejap. Jika kita bisa selamat dari jebakan ini, jangan khawatir, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Saat Xiao bisa sedikit menenangkan sarafnya, dia menatap Xian dengan sangat serius di wajahnya lalu tersenyum. Kemuliaan dan kekayaan, wanita dan pelayan cantik. Semua yang kau inginkan, tidak akan terlalu jauh dari jangkauanmu. Raut wajah Xian acuh tak acuh. Dia tersenyum wajar, kalau begitu, aku harus berterima kasih sebelumnya. Dia telah melalui begitu banyak keadaan yang mematikan, di mana dia pasti akan mati. Ia yakin betul bahwa hanya dengan menempatkannya di medan perang yang paling keras dan berdarahlah ia dapat memperoleh kesempatan untuk maju. Dia merasa bahwa suatu kesempatan sedang melambai padanya. Kecepatan yang lain jauh lebih cepat dari yang mereka duga. Tidak lama setelah Pangeran Du Feng, Berg, dan Antrim pergi, pembantai berdarah Katuo dan bajak laut luar angkasanya mengubah arah mereka lagi. Pada saat ini, yang lain tidak mencoba menghalangi jalan mereka, menggunakan kecepatan terliar sebagai gantinya untuk menyerbu ke arah mereka secara langsung. Karena volume kereta perang jauh lebih kecil daripada kapal perang, mereka bergerak lebih lincah di medan fragmen peledak bintang matahari. Dengan kata lain, kapal perang kecubung dan kapal uap perunggu besar tidak mungkin lebih cepat dari kereta perang. Jelas bahwa mereka akan segera ditangkap. Ketika Xian memberitahunya tentang operasi mereka, Xiao menjadi pucat. Dia tahu dia memiliki pengkhianat di kapal perangnya. Kapal perang kecubung itu memiliki hampir 100 prajurit. Mereka semua berada di bawah komandonya. Beberapa dari mereka telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dalam waktu yang begitu singkat, dia tidak dapat menemukan pengkhianat itu. Dan, dia tidak berani melakukan sesuatu yang gegabah, karena dia takut bisa membuat yang lain putus asa. Untuk saat ini, dia tidak punya solusi yang bagus, jadi dia harus merencanakan satu langkah setelah menyelesaikan langkah lainnya. Saat kapal perang masih bergerak, Xian duduk dengan rapi di sebelah Xiao, wajahnya tenang dan dingin. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk mendeteksi arah para bajak laut. Setelah beberapa saat, Xian membuka matanya dengan senyum yang dipaksakan. Melihat Putri Xiao di sebelahnya, dia berkata dengan enggan. Setelah maksimal 2 jam, yang lain akan menyusul kita. Jika kita tidak punya jalan keluar, kita pasti tidak bisa menghindari pertempuran ini. Mata Xiao yang indah tampak bingung. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, target mereka seharusnya adalah aku dan saudaraku. Kargo yang kita bawa hanyalah rampasan perang. Xian tetap diam, menatapnya karena dia tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Da Jie, teriak Xiao. Seorang prajurit alam Dewa Raja sedikit membungkukkan tubuhnya ke arahnya. Siap melayani, Yang Mulia. Siapkan kereta perang untuk semua staf di kapal. Berpencarlah. Tidak seorang pun perlu tinggal di kapal, perintah Xiao. Prajurit alam Dewa Raja yang lain mengangguk, lalu pergi ke dek bawah untuk mengatur semuanya. Tidak lama setelah itu, banyak kereta perang kecil mulai terlepas dari kapal perang. Setiap kereta membawa 7 hingga 10 prajurit. Prajurit-prajurit itu tidak memiliki alam yang tinggi, dan banyak dari mereka adalah pelayan putri, yang bertugas memeriksa bahan-bahan di kapal perang. Tak lama kemudian, prajurit-prajurit di kapal perang kecubung itu pergi satu demi satu. Mereka berpencar kemana-mana seperti gumpalan cahaya ungu. Namun, 3 prajurit berdiri di samping Xiao, menunggu perintahnya. Salah satunya adalah Da Jie. Beri tahu yang lain untuk pergi. Tidak seorang pun perlu tinggal, Xiao terus memesan dengan ekspresi serius di wajahnya. Da Jie mengangguk, menyampaikan perintahnya kepada para prajurit di kapal uap perunggu di belakang mereka. Tak lama kemudian, banyak kereta perang berbentuk aneh terbang keluar dari kapal uap perunggu itu. Mereka bergerak lincah seperti ikan yang berenang dan menghindari sinar matahari yang mematikan. Tak lama kemudian,
mereka meninggalkan daerah berbahaya ini. Yang mulia, kita bisa pergi sekarang. Melihat banyak orang berlarian, Dajie membungkuk kepada sang putri dan berbicara dengan nada serius. Aku tidak yakin mereka yang pergi bisa selamat. Aku yakin setengah dari mereka akan dibunuh oleh tim pembantai berdarah Katuo. Xiao tersenyum sedih, mendesah. Namun saat mereka berpencar dan melarikan diri, mereka dapat mengacaukan formasi yang lain. Mereka dapat memberi lebih banyak waktu bagi Du Feng untuk pergi. Meskipun banyak dari mereka akan mati, beberapa masih bisa selamat. Itu masih lebih baik daripada tinggal di sini. Jika mereka tinggal, mereka semua pasti akan terbunuh. Xian menatapnya tetapi tidak memahaminya. Apakah menurutmu aku berdarah dingin? Xiao menoleh, menatap Xian dengan matanya yang rumit. Sambil menggelengkan kepalanya, Xian tersenyum tenang. Tidak, jika kau menahan mereka di sini, mereka pasti akan mati. Dalam keadaan tertentu, mereka punya cara untuk bertahan hidup. Aku tidak menyangka situasi ini. Aku tidak menyangka bajak laut luar angkasa akan menunggu kita di sini. Ini strategiku yang salah. Xiao tersenyum enggan, lalu menoleh ke Dajie. Kalian juga harus pergi. Aku akan tinggal. Yang mulia, Dajie dan prajurit lainnya mengubah raut wajah mereka, berteriak serempak untuk menghentikannya. Aku punya tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Aku tinggal untuk memanfaatkan lebih banyak waktu agar kau bisa pergi. Tatapan mata Xiao tegas. Aku target mereka. Jika mereka melihatku di sini, mereka tidak akan mengejar yang lain. Dengan begitu, banyak dari kita yang bisa selamat. Kau tidak perlu meyakinkanku. Kau harus pergi sekarang juga, segera. Aku ingin kita semua selamat, agar kita bisa bertemu lagi. Tim Dajie sangat sedih. Mereka menggelengkan kepala dengan kuat, tidak ingin pergi. Xian mengerutkan kening, mengamati semuanya dengan saksama. Sesuatu yang aneh berkilauan di matanya. Meskipun Putri Xiao adalah anggota keluarga kerajaan, pada saat kritis ini, dia telah memikirkan iring-iringannya. Dia bukan putri yang buruk. Meskipun mereka tahu apa yang akan mereka hadapi, para prajuritnya tidak ingin pergi. Ini menunjukkan fakta bahwa dia dapat dipercaya, dan dia telah memperlakukan mereka dengan baik, yang membuat mereka tidak takut mati. Kau tidak ingin mengikuti kata-kataku. Mata Xiao dingin. Aku berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Meskipun kekuatan pembantai berdarah Katuo sedikit lebih kuat dariku, dia tidak dapat membunuhku dengan mudah. Apakah menurutmu kematianku ini sudah tak terelakkan? Kelompok Dajie menggelengkan kepala, tetapi mereka tetap tidak mau pergi. Aku menggunakan namaku dan gelarku sebagai seorang putri untuk memerintahkan kalian pergi. Segera, jika kalian bisa selamat, bantu aku menyelamatkan pasukanku. Tetap di sini lebih berbahaya bagi semua orang daripada pergi. Jika kalian semua mati, kerugianku akan menjadi yang terbesar. Xiao memerintahkan dengan wajah dingin. Atas sarannya, tim Dajie mengangguk dengan sedih, menggunakan kereta perang kecubung lainnya untuk pergi. Aku bilang pergi. Kalian juga, kenapa kalian tidak pergi? Xiao mengerutkan kening, menatap Xian sementara sekelilingnya menjadi sunyi aneh. Waktumu mengikutiku sangat singkat. Kalian tidak perlu mengambil risiko bersamaku. Baru saja, aku bermaksud agar kalian pergi bersama tim Dajie. Xian tersenyum, berbicara dengan sengaja. Karena aku menghabiskan waktu paling sedikit denganmu, aku tidak mengenal yang lain. Dan tentu saja, aku tidak akan melaporkan keberadaanmu kepada musuhmu. Selain Berk dan Antrim, kurasa akulah yang paling layak dipercaya. Seperti yang telah diamatinya, Xian tahu bahwa meskipun Xiao berbicara besar dan berani, dia tidak mempercayai tim Dajie sepenuh hati. Jika mereka tetap tinggal, tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri, pengkhianat itu akan tetap ada di sana. Pembantai berdarah Katuo masih bisa melacaknya. Dia akan menjadi seperti bayangannya, dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Xiao benar-benar wanita yang baik. Dia ingin orang-orangnya bertahan hidup. Namun, jika mengatakan bahwa niat baiknya tidak termasuk dirinya sendiri, Xian tidak akan pernah mempercayainya. Xiao tercengang sejenak. Dia merenung, lalu berbicara dengan wajah aneh. Kamu pintar. Xian hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Alasan mengapa dia tetap tinggal adalah sama. Selain Xiao, dia tidak mempercayai orang lain.
Di langit kedua alam dewa sejati, wilayahnya terlalu rendah. Begitu dia melepaskan diri dari Xiao, pengkhianat itu akan membunuhnya semudah membalikkan tangannya. Meskipun tinggal bersama Xiao itu berbahaya, dia tidak perlu khawatir Xiao akan menyerangnya tanpa dia sadari. Dan, melalui kesulitan pertempuran yang berat, dia bisa segera menerobos dengan mengumpulkan ki esensi orang mati untuk memperkuat kekuatannya. Ini adalah kesempatan langka yang tidak ingin dia lewatkan. Yah, kamu ingin tinggal, jadi aku tidak punya komentar apapun. Kita akan berjuang bahu-membahu. Sejujurnya, aku berharap kamu akan tinggal. Dengan kamu di sini, peluangku untuk bertahan hidup akan lebih besar. Xiao tersenyum lembut. Setelah semua anggota delegasinya pergi, dia menjadi tenang, dan tidak cemas dan tegang seperti sebelumnya. Apa yang kita miliki di kapal perang ini dan kapal uap perunggu? Xian bertanya dengan wajar. Dia tampak tidak takut pada apapun. Membudidayakan tanaman dan herba spiritual, produk mineral berharga, dan banyak bahan pembantu untuk kultivasi. Xiao tampak kesakitan, memelintir rambutnya yang panjang yang tampak seperti air terjun saat dia menyebutkan bahan-bahan tersebut. Memikirkan untuk menghancurkan benda-benda itu, hatiku berdarah. Itu tak ternilai harganya, dan penting bagi para pejuang untuk kultivasi mereka. Aku tidak ingin melakukannya. Xian tertegun. Apa yang aneh? Xiao meliriknya, tersenyum sedih. Aku tidak bisa membawa semuanya bersamaku. Haruskah aku meninggalkannya untuk pembantai berdarah Katuo? Jika aku tidak bisa memilikinya, aku harus menghancurkannya. Kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan keuntungan tanpa membayar apapun. Mengapa kamu tidak menggunakan cincin penyimpanan untuk menyimpannya? Xian bertanya. Namun dia segera menyadari betapa bodohnya pertanyaannya. Jika mereka bisa melakukan itu begitu saja, mengapa Xiao perlu menggunakan kapal perang untuk menyimpan bahan-bahan itu? Jika kita menaruh ramuan dan tanaman spiritual itu di dalam cincin, tanpa ki spiritual langit dan bumi untuk memeliharanya, mereka akan cepat layu. Banyak produk mineral di kapal akan mengimbangi ruang di dalam cincin. Jika kita bisa menaruhnya di cincin penyimpanan, mengapa kita perlu menggunakan kapal perang untuk mengangkutnya? Xiao tertawa terbahak-bahak lalu melanjutkan, dan, beberapa biji sangat berat. Sepotong kecil bisa seberat meteorit raksasa. Cincin itu tidak bisa menahannya. Xian tersenyum malu, menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Kau pergi ke kapal uap perunggu dan hancurkan rumput spiritual di sana. Aku akan menghancurkan tempat ini. Kita harus membakarnya sepenuhnya. Mengenai biji mineral, desah, biarkan pembantai berdarah Katuo mengambilnya. Jari seperti giok putri Xiao menunjuk ke kapal uap perunggu di belakang mereka. Xian tidak bergerak. Cahaya magis berkilauan di matanya seolah-olah dia sedang memikirkan beberapa kemungkinan. Apa? Xiao berhenti, menoleh padanya dengan curiga. Apakah kau tidak membutuhkannya lagi? Apakah kau ingin melenyapkannya? Mata Xian berbinar saat bertanya dengan nada serius. Xiao mengangguk dengan sedih. Aku tidak bisa membawa semuanya. Tapi aku tidak ingin menyerahkannya pada pembantai berdarah Katuo. Aku tidak punya pilihan. Kalau begitu aku akan membantumu. Wajah Xian bergetar, lalu tiba-tiba dia menyeringai pada Xiao. Mungkin kita bisa menemukannya nanti. Kemudian, dia duduk di sebelah Xiao. Energi mulai beredar secara masif di tubuhnya. Aura yang sangat cepat dan tajam muncul di depannya di bawah bimbingan kesadaran jiwanya. Xiao tercengang, menatapnya bingung, karena dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Xian duduk dengan rapi dan acuh tak acuh. Dia tampak alami dan tenang, tetapi energi yang berdesir darinya sangat tajam. Energi tajam itu melesat ke area antara kapal perang kecubung dan kapal uap perunggu, membuatnya kacau tak teratur. Perlahan, celah ruang sempit muncul sedikit demi sedikit di area yang bengkok dan kacau itu. Tampak seolah-olah sepasang tangan tak terlihat sedang menarik celah itu, membuatnya semakin lebar. Tak lama kemudian, celah itu telah memanjang hingga puluhan meter. Cahaya-cahaya indah bergerak dengan menyilaukan sementara energi ruang angkasa saling menarik dan mencabik secara ajaib. Aliran kesadaran jiwa membimbing cahaya dari tubuhnya, yang kemudian mengubah ruang kacau di sana menjadi celah ruang besar. Di dalam celah itu ada cekungan ruang kacau,
dengan sinar cahaya warna-warni tak berujung yang tampak seperti keajaiban dunia yang nyata. Xian sedikit membuka matanya, menoleh ke Putri Ziyao, yang masih linglung, tersenyum cerah. Pemahamanku tentang kekuatan ruang Upanishad tidak cukup dalam. Namun, tidak sulit untuk membuat celah ruang. Bagaimanapun, setelah 2 kapal raksasa memasuki ruang itu, sulit untuk menemukan mereka di ruang yang tidak diketahui, kecuali pemahamanku tentang kekuatan ruang dapat ditingkatkan. Ziyao tercengang, saat cahaya aneh beriak di matanya yang indah. Kegembiraan yang jelas muncul di wajahnya yang menawan. Kau juga tahu kekuatan ruang Upanishad. Xian menyentuh dahinya, lalu mengangguk dan tersenyum. Aku memiliki kekuatan ruang Upanishad di altar jiwaku. Sama seperti domain niat kematian, itu telah menciptakan segel Upanishad. Mata cantik Ziyao lebih cerah saat dia tersenyum lebih indah dari bunga yang paling menarik. Tidak heran mengapa kau bisa menemukan pembantai berdarah Katuo. Kesadaran jiwamu dapat mencakup jangkauan yang lebih luas dari milikku. Ternyata kau memiliki beberapa pencapaian kekuatan ruang. Yah, aku memang meremehkanmu. Xian tertawa terbahak-bahak. Benarkah kekuatan ruang angkasa Upanishad adalah kekuatan yang langka bahkan di Raging Flaming Star area milikmu? Ziyao memutar matanya. Dia merasa lucu sekaligus kesal saat menjelaskan. Kau tidak tahu apa-apa. Di benua tingkat tinggi manapun, kekuatan ruang angkasa adalah gerbang surga. Tidak hanya sulit diperoleh, tetapi juga sangat sulit untuk maju. Di Raging Flame Star area milik kita, orang-orang yang menjadikan kekuatan ruang angkasa sebagai kekuatan utama mereka untuk menerobos sangatlah langka. Aku belum pernah mendengar ada orang yang telah mencapai level yang mampu merobek ruang angkasa seperti dirimu. Sambil menggelengkan kepalanya, Ziyao menarik rambut ungu yang menjuntai di depan dahinya, berbicara dengan aneh. Kau, sobat, kau selalu membuat orang terkejut. Tidak hanya ada Upanishad kematian milikmu, yang dapat menciptakan Soul Burial Ground, tetapi juga kekuatan ruang angkasa yang telah kau gunakan untuk merobek ruang angkasa. Ah, serius, apa kau benar-benar dari benua rendahan? Apa kau selalu berusaha bersikap baik untuk menipuku? Tidak mungkin, Xian merasa dirugikan. Jika aku berasal dari daerah bintang atau benua yang berperingkat lebih tinggi, mengapa aku tidak tahu apapun tentang tempatmu? Selain itu, aku jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan sejak awal. Kalian telah mengancam dan menahanku, dan aku tidak pernah menang. Jika aku berasal dari benua yang lebih tinggi, apakah aku masih akan menanggung penghinaan ini? Ziyao menatapnya dengan serius, seolah-olah dia ingin melihat isi pikirannya. Xian masih bersikap wajar. Jadi, bisakah aku mulai sekarang? Lakukan saja. Kita tidak bisa membawa mereka bersama kita. Jika kita menempatkan mereka di ruang yang tidak diketahui, mungkin saat kau menerobos lagi, kita bisa menemukan mereka nanti. Ziyao tersenyum dan mengangguk saat dia tiba-tiba merasa lebih baik. Selama kelompok Blood Slaughterer tidak dapat mengambil barang-barangnya, bahkan jika dia benar-benar kehilangannya, akan relatif mudah untuk menerimanya. Setelah mendapatkan persetujuannya, Xian tidak ragu lagi. Dia mendistorsi kekuatan ruangnya, memperbesar celah ruang itu. Ziyao berdiri dan bekerja sama dengannya secara proaktif. Pertama, dia mendorong kapal perang kecubung itu ke celah itu. Kemudian, dia melompat dan mendarat di kapal uap raksasa itu. Xian tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Namun, kapal uap perunggu itu mulai bergerak menuju celah angkasanya. Xian meninggalkan segel jiwa permanen dari kesadaran jiwanya di kedua kapal itu sebelum mengambil kembali kekuatannya. Dia merasa lelah, mencoba memulihkan energinya dalam keheningan. Pengetahuan dan persepsinya tentang kekuatan angkasa belum mencapai tingkat yang mendalam. Retakan angkasa yang telah dia ciptakan tidak dapat dipindahkan. Kalau tidak, dia dapat menggunakan retakan angkasa itu untuk menelan semua musuhnya. Xian mengerti bahwa tim bajak laut angkasa pembantai berdarah Katuo semuanya adalah orang-orang dengan alam yang mendalam. Begitu mereka mendeteksi retakan angkasa itu, mereka akan bubar, tidak memberinya kesempatan untuk mencapai tujuannya. Hanya ketika pemahamannya tentang kekuatan angkasa maju ke tingkat lain, dia dapat membuat retakan angkasa itu muncul entah dari mana, dan menggerakkannya untuk menyeret semua musuhnya ke dalam perangkap besar ini. Untuk menciptakan retakan ruang yang begitu besar, Xian harus menghabiskan banyak energinya.
Dia telah menggunakan sepertiga dari ki esensinya, dan jiwanya juga merasa lelah. Dia ingin menggunakan kristal ilahi untuk mengisinya kembali dengan cepat. Menggunakan kristal ilahi untuk memulihkan kekuatanmu terlalu lambat. Pelet ilahi pemulihan ini dapat membuatmu memulihkan energimu ke puncakmu. Xiao dengan murah hati mengeluarkan pelet hijau tua, yang memiliki banyak lubang di permukaannya. Energi-energi hijau aneh menyebar dari lubang-lubang kecil itu. Xian tidak berpura-pura bersikap sopan. Dia mengulurkan tangannya ke arah pelet dewa pemulihan dan menelannya tanpa ragu-ragu. Begitu pil itu masuk ke mulutnya, pil itu berubah menjadi aliran hijau, mengalir ke perutnya. Seketika, pil itu menyebar menjadi aliran energi murni kecil yang tak terhitung jumlahnya, merembes melalui pembuluh darahnya, otot-ototnya, dan pohon kuno esens ki. Energi yang tersimpan dalam pil dewa pemulihan ini sangat tebal di luar imajinasinya. Dengan dukungan pil itu, esens ki yang dikonsumsinya telah ditambah. Xian merasa nyaman dan segar, karena roh, jiwa, dan ki-nya mendapat manfaat. Pil dewa pemulihan ini hanyalah pil obat kelas suci level 7. Karena kamu belum mencapai alam dewa raja, kamu tidak tahan dengan pil yang lebih baik lainnya. Pil ini cocok dan cukup untukmu memulihkan kekuatanmu. Xiao tersenyum lembut. Dia tampak dalam suasana hati yang baik. Mereka berdua naik kereta perang kecubung, yang memiliki tanda mahkotanya di atasnya. Sampai saat ini, dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri, karena dia menunggu musuh dalam diam. Xian tidak bereaksi, mencoba mencerna pil itu dan mengirimkan energi ke seluruh tubuhnya untuk pulih dengan cepat. Pertarungan akan segera dimulai. Dan, wilayah kekuasaannya terlalu lemah untuk dibandingkan dengan para perompak angkasa itu. Ketika mereka menyerang, tanpa berada dalam kondisi puncaknya, dia harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Dia tidak berani membuang waktu sedetik pun. Namun, Xiao berteriak pelan sebelum dia pulih sepenuhnya. Mereka datang. Xian terguncang. Dia berhenti mendesak pencernaan pil obatnya, berdiri dan memperhatikan angkasa di luar sana. Secara bertahap, titik-titik cahaya mulai muncul di tempat di mana sinar matahari tebal berkelok-kelok. Titik-titik cahaya itu sebesar kuku jari. Saat mereka melesat cepat, mereka menjadi semakin besar. Xian mengumpulkan kesadaran jiwanya, wajahnya meringis. Mereka yang menuju ke arah mereka adalah para perompak angkasa yang dia rasakan. Kereta perang hiu macan telah terukir di benaknya. Segera, titik-titik bercahaya itu menjadi semakin besar. Kereta perang hiu macan itu memperlihatkan bentuk aslinya, berkelok-kelok di antara sinar matahari, lincah dan cepat seperti ikan yang berenang di lautan dengan kecepatan tinggi. Hiss! Suara desisan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Suara itu begitu keras hingga dapat merobek gendang telinga orang, membuat mereka kesal. Berdiri di atas kereta perang hiu macan adalah seorang pria berotot dari klan roh kegelapan. Dia tampak begitu ganas dengan kepala botak yang berkilau. Meskipun dia belum tiba, raungan marahnya bergema di mana-mana. Sialan! Di mana kargo? Di mana dua kapal perang sialan itu? Sialan! Selain Putri Xiao dan Pangeran Dufeng, target lainnya adalah dua kapal yang membawa begitu banyak barang bagus. Dia telah melintasi ribuan mil dan menunggu begitu lama hanya untuk melihat bahan-bahan itu. Hari ini, setelah sampai di sini tetapi melihat bahwa targetnya tidak ada di sana, dia langsung marah. Suaranya yang memekakkan telinga seperti pedang, terus-menerus meraung dan bergemuruh. Di belakangnya ada banyak bajak laut luar angkasa yang datang dari berbagai ras. Mereka juga memasang wajah dingin dan kasar, melihat ke sana kemari untuk mendeteksi mangsa yang seharusnya ada di sini. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Pria berkepala botak berkilau itu adalah pembantai berdarah Katuo. Di antara para bajak laut luar angkasa, dia adalah seorang tukang daging yang terkenal. Bahkan jika mangsanya memberinya semua harta benda mereka, mereka akan dibantai. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Kemanapun dia berkunjung, darah akan terciprat. Itulah sebabnya dia mendapat gelar pembantai berdarah. Xiao masih tenang dan alami. Pada saat kritis ini, dia tidak lupa menjelaskan lebih lanjut kepada Xian. Bertemu dengan tukang jagal seperti itu, kita tidak perlu berpikir tentang kedatangannya dengan damai. Jika dia tidak mati, kita akan hancur. Tentu saja, sulit untuk membunuhnya.
Menyelamatkan nyawa kita adalah apa yang harus kita lakukan. Xian mengangguk dengan acuh tak acuh, matanya tenang. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Haha, ya, kamu tidak perlu melakukan apapun, Ziao menatapnya, tertawa kecil. Kamu, wilayahmu terlalu rendah. Jika kamu bertarung langsung dengan seorang prajurit alam Dewa Raja, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Pembantai berdarah Katuo masih memiliki pasangan yang brutal di langit kedua alam Dewa Raja di kelompoknya. Jangan bertindak gegabah. Mendengarkannya, Xian tidak bisa menahan senyum yang dipaksakan, mengangguk dengan enggan. Ziao tidak terburu-buru untuk pergi. Dia berdiri dengan tenang, melihat kereta perang hiu macan yang datang. Ketika pembantai berdarah Katuo, sang pemimpin, berada sekitar beberapa ribu meter darinya, Ziao mengeraskan suaranya dan berteriak tidak menyenangkan. Pembantai berdarah Katuo, tidak peduli siapa yang mengirimmu ke sini, kau pasti tidak akan mendapatkan akhir yang bahagia jika kau punya nyali untuk melawan bangsa ilahi langit kegelapan. Haha, yang mulia, karena aku punya nyali untuk datang ke sini, aku tidak takut dengan balas dendam bangsa ilahimu. Pria berkepala botak itu menyeringai jahat, saat sinar haus darah bersinar di matanya. Di mana kedua kapal itu? Jika kau bisa jujur dan memberitahuku di mana, aku tidak akan mengganggu tubuhmu. Kau bisa mati dengan nyaman. Atau, kau tidak hanya akan mati, aku akan membunuhmu sampai kau mati. Semua bajak laut luar angkasanya memiliki mata yang cerah. Nafsu tampak jelas di wajah mereka yang kotor. Beberapa bahkan meregangkan tubuh mereka, berpose vulgar. Ziao memucat, berbicara melalui giginya yang terkatup. Aku akan mengingatmu. Muahahaha, kau akan mengingatku, karena aku akan membuatmu tidak melupakanku seumur hidupmu. Katuo seperti binatang buas di musim kawin. Napasnya menjadi berat, dan api nafsu menyala di matanya, bahkan kepalanya yang botak pun memerah anehnya. Dia menjilat bibirnya. Sejujurnya, jika bukan karena pesonamu, aku tidak akan berani mengambil risiko. Ketenaran kecantikanmu telah menyebar ke seluruh Raging Flame Star area. Memilikimu adalah impian terakhir setiap pria lajang di daerah ini. Katuo juga seorang pria, dan aku tidak bisa menahannya. Bahkan jika ayahmu membunuhku nanti, selama aku bisa mencicipimu hari ini, aku tidak akan menyesalinya. Bahkan jika aku harus mati, itu sepadan. Putri Ziao merasa jijik saat dia mendengus dengan jijik. Pergilah. Cahaya suram menerpa kereta perang itu. Kereta perang kecubung itu menyala, lalu menghilang seperti petir ungu. Seketika, kereta itu menggunakan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kereta perang hiu macan untuk memperpanjang jarak di antara mereka. Sekarang Xian tahu mengapa dia tidak takut sama sekali. Ternyata kereta perang kecubung ini jauh lebih cepat daripada kapal-kapal hiu macan milik kelompok Katuo. Kereta perang kecubung itu melesat pergi seperti sambaran petir ungu. Tak lama kemudian, kereta itu menghilang dari pandangan bajak laut angkasa pembantai berdarah Katuo. Ziao duduk dengan rapi di keretanya, wajahnya tenang. Niat dingin menggantung di sudut mulutnya. Rupanya, dia marah karena kata-kata kotor Katuo. Xian duduk bersila. Wajahnya seperti batu, tidak menunjukkan emosi apapun. Dia terus mendesak dan menyebarkan energi pelet ke seluruh tubuhnya. Dia ingin memulihkan status puncaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga dia bisa melawan pertempuran yang bisa terjadi kapan saja. Kecepatan kereta perang kecubung ini jauh lebih cepat daripada kereta perang hiu macan. Kereta itu bergerak seperti pesawat ulang-alik di antara sinar matahari yang mematikan dari medan fragmen ledakan bintang matahari. Kereta itu berkelebat lalu menghilang. Bajak laut angkasa Katuo tidak dapat menemukan arah atau mengejar mereka. Sulit untuk menggunakan tindakan balasan yang efektif. Melihat Ziao dan Xian menghilang dari pandangan mereka, para perompak angkasa di bawah komando Katuo menjadi marah. Mereka meraung dan bergemuruh jahat, melompat seperti belalang. Pembantai berdarah Katuo, sang pemimpin, cukup tenang. Dia hanya mencibir terus-menerus, seolah-olah dia punya rencana lain. Dia sama sekali tidak pemarah. Bos, pemuda klan manusia dengan mata cabul itu tertawa jahat. Sepertinya kecantikan Putri Ziao yang terkenal itu memang nyata. Dia pantas mendapatkan wanita terbaik di Raging Flame Star area. Jika kita bisa memilikinya, reputasimu akan menyebar ke seluruh Raging Flame Star area.
Pria lain akan iri padamu sampai mati. Katuo menyeringai jahat, saat kepalanya yang botak berkilau-berkilau. Aku telah melintasi ribuan mil kali ini untuk wanita ini. Selama aku bisa memilikinya, bahkan jika aku harus mati di masa depan, itu akan sepadan. Pemuda itu menundukkan kepalanya, wajahnya dingin dan licik. Kalau begitu, aku harus mengucapkan selamat kepadamu terlebih dahulu. Kereta perang hiu macan itu bergerak ke sana kemari, menerobos sinar matahari yang terik. Mereka tidak terburu-buru. Para ahli di bawah komando pembantai berdarah Katuo berpencar, membentuk formasi jaring besar. Mereka mulai bergerak maju dari berbagai daerah. Kita sudah lama berada di medan fragmen ledakan bintang matahari ini. Kita lebih memahami tempat ini daripada wanita itu. Meskipun kereta perangnya disebut petir ungu dari daerah bintang api yang mengamuk, dia seharusnya tidak bermimpi bisa lolos dari kita di medan fragmen ledakan bintang matahari terkutuk ini. Katuo mengusap kepalanya yang berkilau. Biarkan saja dia merasa puas untuk sementara waktu. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menyingkirkanku di tempat ini. Sangat bijaksana, bosku, pemuda itu menyanjung, membuat Katuo menyeringai. Kereta perang yang disebut petir ungu bergerak cepat dan cekatan di dalam medan fragmen ledakan bintang matahari. Kereta itu tampak seperti seberkas listrik yang sulit dilacak. Petir ungu melesat cepat. Kereta itu dapat bergerak beberapa ribu mil hanya dalam sekejap. Karena meluncur dengan fleksibel di antara sinar matahari, Xian tidak dapat menahan pujiannya. Dia percaya bahwa bahkan jika dia menggunakan kecepatan maksimalnya untuk terbang dengan kekuatan matahari, bulan, dan bintang, dia tidak akan pernah bisa menangkap petir ungu ini. Mungkin, hanya prajurit alam Dewa Raja yang terbang dengan kecepatan maksimal yang dapat mengejar keretanya. Karena Katuo berada di langit ketiga alam Dewa Raja, Xian menduga bahwa dia harus meninggalkan kereta hiu macannya dan menggunakan tubuhnya untuk terbang di luar angkasa untuk mengejar Xiao. Namun, setelah Xian menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan, dia terkejut. Yang lain tidak meninggalkan kereta mereka. Jarak antara kereta kecubung mereka dan para bajak laut semakin jauh. Mereka tampak menyerah, tidak ingin mengejar mereka. Sambil mengerutkan kening, dia mengamati Xiao dalam diam. Dia mendapati bahwa Xiao masih serius. Matanya menunjukkan kepanikannya alih-alih perasaan beruntung atau santai karena berhasil melarikan diri. Xian tercengang. Dia berhenti mendesak khasiat obat pelet itu, mengangkat kepalanya, dan berbicara kepada sang putri. Kita cukup jauh dari kelompok Katuo. Mengapa kamu masih begitu khawatir? Dari perbedaan kecepatan, sulit bagi yang lain untuk mencapai kita. Mengapa kamu masih tegang? Xiao dalam suasana hati yang berat. Mendengarkan pertanyaannya, dia dengan enggan tersenyum. Itu karena kamu tidak tahu medan fragmen ledakan bintang surya. Mengapa kamu berkata begitu? Medan fragmen ledakan bintang surya jauh lebih besar dari yang kamu kira. Dengan kecepatan kita, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk keluar dari tempat ini. Dia membungkuk untuk melihat Xian duduk bersila, saat seberkas perjuangan bersinar di matanya. Dan, itu dalam kasus yang ideal, jika kita tidak menyimpang dari arah kita. Namun, fitur paling berbahaya dari medan fragmen ledakan bintang matahari adalah sulit untuk menjaga arah. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan area ini, medan fragmen ledakan bintang matahari adalah labirin yang rumit. Mata Xian berubah. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan labirin sebesar itu, hasil yang lucu bisa diharapkan. Meskipun kita terbang cepat untuk meninggalkan tempat ini, mungkin kita akan mengetahui bahwa kita telah membuat lingkaran besar dan kembali ke lokasi awal kita. Xiao mendesah dengan enggan. Semakin cepat kita bergerak, semakin besar kemungkinan kita tersesat. Itu akan terjadi karena kita bergerak cepat dan tidak punya waktu untuk menavigasi. Biasanya, kita akan memasuki beberapa area berbahaya. Pada saat itu, kita harus kembali dan memulai semuanya dari awal lagi. Maksudmu, kita mungkin akan tersesat di tengah medan fragmen ledakan bintang surya. Bukan, mungkin. Wajah Xiao muram. Kita tersesat. Xian terkejut. Jika kita masih berada di kapal perang kecubung dan bergerak dengan kecepatan lambat, aku bisa menemukan arah yang benar. Namun, jika kita melaju kencang, sulit untuk menemukannya. Jika kita tidak dapat menemukan lokasi kita sendiri, mungkin kita akan membuat lingkaran besar dan kembali ke titik awal.
Senyumnya memudar. Kelompok Katuo berbeda. Bagi bajak laut luar angkasa, sebelum setiap kejadian, hal pertama yang mereka lakukan adalah membiasakan diri dengan area dan topografi. Mereka akan mengamati semua sudut area berbahaya. Setelah itu, mereka akan merencanakan operasi mereka. Maksudmu, kelompok Katuo memahami medan fragmen ledakan bintang surya sejelas telapak tangan mereka dan tidak akan menyimpang. Jadi, bahkan jika kita berangkat lebih dulu, kita tidak akan lolos dari perangkap mereka. Ya, itulah yang kumaksud. Meskipun kita bisa menyingkirkan mereka untuk sementara, bukan berarti kita bisa bertahan hidup. Karena Katuo tidak terburu-buru mengejar kita, aku bisa memastikan bahwa dia percaya diri. Itu juga berarti bahwa kelompoknya memiliki beberapa anggota yang benar-benar memahami situasi medan fragmen ledakan bintang surya. Xian mengangguk, suasana hatinya sedang buruk. Sepertinya kita tidak bisa melarikan diri dengan mudah kali ini. Yah, itu belum pasti. Xiao tersenyum sementara matanya yang indah berbinar. Aku masih memilikimu di pihakku, kan? Itu juga sebabnya aku berani tinggal. Karena kamu bisa merasakan fluktuasi kehidupan dari jarak yang sangat jauh, bahkan jika kita tidak bisa menavigasi arah yang benar untuk keluar dari medan fragmen ledakan bintang surya, kita selalu bisa menghindari kelompok Katuo. Kita bisa bermain petak umpet dengan mereka di medan fragmen ledakan bintang surya ini. Ketika mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menangkap kita, mereka akan membatalkan operasi mereka. Ternyata kau tidak ingin membiarkanku pergi sejak awal. Xian tersenyum tetapi tidak marah. Jika kau pergi, aku akan lebih pasif saat ini. Mungkin, aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Xiao tersenyum acuh tak acuh sementara cahaya aneh beriak dari matanya yang indah. Lihat, peruntunganku tidak buruk. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa bertemu dengan pria misterius sepertimu. Tentu saja, Katuo juga tidak. Kalau tidak, dia tidak akan setenang itu. Baiklah. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Xian merenung sejenak dan kemudian mengangguk. Dia perlahan menutup matanya, mendesak energi dari pelet itu. Pada periode berikutnya, Xian tanpa henti melepaskan kesadaran jiwanya, memperluas cakupannya. Dia dengan hati-hati mendeteksi setiap energi makhluk hidup yang berfluktuasi di area tersebut. Setiap kali dia merasakan garis-garis kehidupan, dia akan segera melaporkannya kepada Xiao, sehingga dia bisa mengubah arah kereta perangnya. Selama kurun waktu tersebut, Xiao tidak ragu sedikit pun. Dia selalu mengikuti peringatannya. Mereka terbang tanpa rute yang pasti, tetapi masih bisa lolos dari para pengejar berkali-kali dengan mudah. Setelah pertemuan ini, dia percaya pada apa yang dikatakan Xiao kepadanya. Yang lain tampaknya memahami topografi medan fragmen ledakan bintang matahari dengan cukup baik. Meskipun kereta perang hiu macan itu lambat, mereka dapat menavigasi lokasi mereka dengan tepat. Terkadang, mereka hampir mengejar tim Xian. Setelah beberapa pertemuan, kepercayaan diri Xiao meningkat. Senyum muncul di wajahnya lagi, karena dia tidak terlalu khawatir dan cemas. Di dalam lautan meteorit merah menyala, sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya berkelok-kelok, menciptakan keajaiban alam semesta yang indah. Mengesampingkan fitur-fitur yang berbahaya, tanah ini adalah daya tarik yang indah dan menakjubkan. Untuk saat ini, karena Xiao dan Xian tidak menghadapi bahaya yang mematikan, mereka dapat bersantai sejenak. Mereka berdiri di kereta perang, menyaksikan pemandangan luar angkasa yang indah. Mereka tercengang karena pesona unik dari medan fragmen ledakan bintang matahari. Xian merasa santai dan senang, karena ia bisa berkesempatan menyaksikan atraksi alam semesta yang memukau dengan begitu banyak meteorit merah menyala, tampak seperti matahari yang menerangi angkasa luar yang gelap dan dingin. Dan, ia ditemani oleh seorang wanita anggun, yang kemegahannya tak tertandingi. Tiba-tiba, Xian merasa bahwa perjalanan berbahaya ini memiliki lebih banyak warna daripada yang bisa ia duga. Dalam suasana yang panas ini, Xiao mengenakan gaun tipis dan pendek. Tubuhnya yang seperti porselen tanpa cacat disinai oleh sinar matahari yang memudar, memperlihatkan pesona yang menarik yang dapat mengganggu jiwa orang-orang. Melihatnya berdiri di kereta perang dengan sikapnya yang cantik dan mulia, orang lain dapat merasakan jiwa mereka terpesona. Meskipun sulit untuk membuat Xian terkesan dengan kecantikannya, ia tidak dapat menahan rasa pusing saat melihat kemegahannya.
Biasanya, ia tidak dapat menahan tatapan membaranya saat menatap wanita cantik yang berdiri di sampingnya seolah-olah ia ingin meluluhkannya. Xian, menurutku kau adalah seorang pejuang yang luar biasa di benuamu. Pernahkah kau mencintai seorang wanita sepanjang hidupmu? Tahukah kau seperti apa rasanya cinta? Saat Xiao menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu, matanya tiba-tiba menjadi seperti mimpi seolah-olah dia sedang berbicara saat tidur. Rasa seperti itu, betapa ajaibnya, bisakah kau memberitahuku? Xian panik, karena pikirannya mendidih seperti air pasang yang langsung membanjirinya. Dia terdiam, tenggelam dalam lautan ingatannya. Lama setelah itu, dia mulai perlahan. Aku punya seorang wanita seperti itu. Saat aku lemah, dia telah bersamaku melalui banyak tantangan sulit. Namun, karena alasan dan perjuangan yang berbeda, dia dan aku harus berpisah. Bahkan jika kita bisa bertemu nanti, aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kenapa? Xiao merasa tertarik. Dia menoleh padanya, memfokuskan matanya yang cerah padanya. Orang-orang selalu berkata bahwa tidak ada yang bisa menghentikan cinta, kan? Kamu sangat mencintainya. Apakah dia mencintaimu dengan cara yang sama? Apakah dia akan melakukan sesuatu untukmu? Xian mengerutkan kening, terdiam cukup lama. Dia tidak mengatakan apapun lagi.